Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, langsung saja. Untuk kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang inflasi dan deflasi. Untuk presentator pertama, saya persilahkan kepada saudari Fitria. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara umum, di mana terdapat kecenderungan terhadap peningkatan barang secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Kedua, penyebab inflasi. 1. Banyaknya uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar selalu memiliki keterkaitan dengan adanya inflasi. Pasalnya perlu diingat, jika jumlah barang tetap namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka tidak mengherankan jika harga barang ikut meningkat 2 kali lipat. Yang kedua yaitu kenaikan biaya produksi. Inflasi yang terjadi karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi secara terus-menerus yang disebabkan karena adanya desakan biaya faktor produksi yang terus naik. Yang ketiga, naiknya penawaran dan permintaan. Apabila terjadi kenaikan penawaran dan permintaan terhadap barang atau jasa, namun penyediaan barang sangat terbatas, akan mengakibatkan penyediaan barang dan faktor produksi menjadi turun. Jenis ini akan sulit diatasi dan dikendalikan saat terjadi kesenjangan yang tinggi antara keduanya. Yang keempat, persediaan barang produksi yang terbatas. Penyebab inflasi dalam segi struktural ekonomi, dalam kasus ini, produsen tidak dapat mencegah kenaikan permintaan yang cepat akibat melonjaknya pertumbuhan penduduk, hingga akhirnya permintaan tidak seimbang dengan penyediaan yang ada. Yang ketiga, cara mengatasi inflasi. 1. Kebijakan moneter merupakan tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengurangi uang yang beredar. Langkah yang harus dilakukan: 1. Kebijakan diskonto, 2. Operasi pasar terbuka, 3. Perubahan cadangan minimum, 4. Persediaan kredit selektif. 2. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menyangkut peraturan pengeluaran pemerintah. Langkah yang dilakukan: 1. Mengurangi pengeluaran negara, 2. Menaikkan pajak, 3. Mengadakan pinjaman. Yang ketiga, kebijakan non-moneter. Cara yang ditempuh: 1. Kebijakan upah, yaitu menurunkan pendapat yang siap dibelanjakan oleh masyarakat. Yang kedua, kebijakan yang berkaitan dengan hasil produksi, yaitu menaikkan produksi dengan cara menurunkan bea masuk sehingga impor barang meningkat dan jumlah barang bertambah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Fitria. Untuk presentator yang selanjutnya adalah saya sendiri. Baik, pengertian deflasi. Deflasi merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan harga-harga barang secara masif dan terus-menerus pada periode yang singkat. Deflasi ini sangat bertolak belakang dengan inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga. Adapun penyebab deflasi: 1. Menurunnya uang yang beredar, 2. Jumlah barang di pasar yang meningkat, 3. Turunnya permintaan hasil produk.
Adapun cara mengatasi deflasi diantaranya satu, menerapkan kebijakan moneter dengan menurunkan tingkat suku bunga sehingga masyarakat cenderung tidak menaruh uang mereka di bank, akan tetapi untuk menjalankan bisnis dan berbelanja. 2. Menerapkan kebijakan fiskal. Bertujuan menambahkan jumlah yang beredar dalam masyarakat, pemerintah harus bertindak secara penuh mengelola perekonomian dengan mengeluarkan kebijakan fiskal yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun yang ketiga, menaikkan uang kerja. Peningkatan nilai upah pekerja akan membuat daya beli masyarakat meningkat sehingga bisa membuat perekonomian menjadi lebih baik. Harga barang juga akan kembali menjadi normal sehubung dengan penawaran dan permintaan yang mulai seimbang. Adapun yang keempat, biaya pajak. Biaya pajak yang menurun membuat perusahaan lebih agresif melakukan kegiatan usaha sehingga perekonomian masyarakat akan jauh lebih baik. Mungkin itu semua yang kami sampaikan. Untuk kekurangannya saya mohon minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.